"Siapakah aku ini?" tanya Yesus kepada orang banyak yang mengelilinginya, juga termasuk para muridnya sendiri. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga damai Kristus selalu beserta kita dan kiranya hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kembali di Amore Channel mengajak, marilah kita bersama-sama belajar dan merenung firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Siapakah aku ini? Ada cerita seorang frater yang akan menerima kaul kekal. Ia bertanya kepada Romo yang memberi retret kepada para frater. Dalam bimbingan secara pribadi, ia bertanya kepada Romo, "Romo, bagaimana saya yakin bahwa Tuhan memanggil saya menjadi seorang biarawan?" Jawab Romo yang sudah sepuh itu sangat singkat. Katanya, "Saya sudah hampir 50 tahun menjadi biarawan, juga tidak tahu. Jalan terus saja." Begitu singkat jawab Romo itu. Dan frater itu pun berjalan terus sampai ditabiskan menjadi imam dan terus berkarya di ladang Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya menjadi milik Kristus sejak saya masih bayi, karena memang sejak masih bayi saya sudah dibaptis. Saya bertumbuh, berkembang menjadi dewasa selalu bersama Tuhan Yesus. Dulu ketika saya masih kecil, saya sering menganggap Tuhan Yesus itu seorang yang superhero. Dia kuat, sakti, hebat, dan juga amat baik hati. Semakin bertumbuh usia, pengenalan saya akan Yesus terus bertumbuh. Yesus tidak lagi hanya sekadar pribadi yang kuat, hebat, dan juga baik. Namun Yesus lebih dari itu. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ia selalu hadir dalam suka dan duka hidupku. Memang mengenal Yesus perlu proses yang panjang. Di usia tua ini, saya terus bertanya di dalam hati saya, apakah saya sudah betul-betul mengenal Yesus yang sesungguhnya? Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tidak semua para murid ataupun pengikut Yesus yang telah lama hidup sangat dekat dengan Yesus, bersama dengan Dia, makan dan minum bersama Dia, berjalan kemana-mana bersama Dia, menyaksikan karya-karya Yesus yang sungguh luar biasa. Belum tentu mereka mengenal Yesus secara lebih baik. Mereka belum mampu mengenal misinya dengan sebenarnya.
Yesus sebenarnya sudah mengetahui pikiran ataupun pendapat para muridnya, juga para khalayak pada umumnya. Namun ia berinisiatif mewawancarai dan mengarahkan mereka dengan menguji tingkat pengenalan mereka akan Dia dengan pertanyaan yang menentang. Kata orang, siapakah aku ini? Dengan pertanyaan yang menantang, ia pertama-tama ingin mendengar pendapat orang-orang yang bukan kelompok para rasul. Ternyata banyak pengikut Yesus pada umumnya memandang Yesus sebagai penerus karya tokoh-tokoh masa lampau atau tokoh-tokoh masa perjanjian lama. Sehingga ada yang mengatakan Yesus adalah Elia, karena mereka melihat dua hal. Pertama, Yesus jujur mengajarkan jalan Allah dan tidak pernah takut kepada siapapun. Baca dalam Matius bab 22 ayat 16. Elia adalah nabi yang lurus hidupnya, maka ia tidak pernah takut menegur Raja Ahab, raja yang mengizinkan Isabel istrinya membunuh dan merampas kebun anggur Nabot orang Yisrael. Baca di dalam 1 Raja-Raja bab 21 ayat 1 sampai dengan 29. Kedua, Yesus mengadakan banyak mujizat seperti Elia. Elia menyediakan makanan bagi janda miskin di Sarfat. Juga baca di dalam 1 Raja-Raja bab 17 ayat 7 sampai dengan 24. Ada lagi orang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis karena seruan pertobatan yang terus menggema di tengah orang-orang banyak dan cara hidupnya yang aneh seperti cara hidup Yohanes. Tiga pendapat ini mencerminkan Yesus hanya sebagai perintis jalan, bukan pelaksana karya keselamatan Allah. Tentu saja Yesus jauh melampaui tokoh-tokoh perjanjian lama. Yesus adalah pelaksana misi keselamatan umat manusia yang datang dari Allah. Pemikiran khalayak umum memang tidak sepenuhnya salah. Mereka tidak langsung dapat menangkap transendensi Yesus. Demikian pun para murid juga belum sepenuhnya menyadari keagungan keluhuran mesianik Yesus. Petrus menjadi juru bicara para murid lainnya, menghembuskan jawaban yang tidak gampang. Engkaulah Kristus dari Allah. Jawaban Petrus ini, Yesus membenarkan, tetapi mengingatkan mereka akan bahaya salah paham, karena ia belum memperkenalkan diri yang sesungguhnya, sehingga para murid pun pasti tidak bisa memahami Yesus secara tepat. Pengakuan Petrus tepat secara formal, namun para murid saat itu belum memahami bahwa keagungan Kristus mencakup penghinaan, sengsara, derita, dan salib. Hal ini terbukti ketika Yesus memberitahukan nubuat tentang apa yang ia akan alami, menderita, ditolak, dibunuh, bahkan disalib, dan akan bangkit pada hari ketiga. Petrus menunjukkan kesalahpahamannya tentang arti Mesias dengan menunjukkan sikap tidak terima kalau Yesus harus menderita, kalau Yesus harus disalibkan, walaupun ia harus bangkit pada hari ketiga. Baca Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 22. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, lalu bagaimana pendapat orang banyak tentang Yesus, terutama kita para pengikut Yesus di zaman now? Perkembangan media massa yang begitu cepat menyajikan berbagai macam berita dan pandangan tentang Yesus Kristus. Tidak semua pandangan tentang Yesus itu benar. Banyak tulisan-tulisan yang kelihatannya benar dan masuk akal, tetapi sesungguhnya menyesatkan. Yesus adalah tokoh yang sangat dikenal luas sejak zaman para rasul
hingga saat ini, dan masih merupakan sosok yang banyak dipersoalkan, banyak diperdebatkan. Bagi kita umat Katolik, Mesias yang sesungguhnya saat ini tidak menjadi masalah. Kita sudah mendengar dan percaya dengan teguh satu iman melalui ajaran Gereja Katolik berdasarkan kitab suci, tradisi, dan magisterium. Masalahnya ialah kita kurang gigih dan kurang bersemangat dalam mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus yang terpenting bukan Yesus harus mengetahui keinginan kita. Yesus harus memenuhi apa yang kita butuhkan. Tetapi sebaliknya, kita yang harus percaya dan tahu akan keinginan Yesus terhadap kita. Apa yang Yesus inginkan kita berbuat. Menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus sampai ke puncak bukit Golgota. Inilah syarat untuk mengikuti Yesus Sang Mesias yang sesungguhnya. Dalam hiruk-pikuk dunia untuk mengenal Yesus, kita umat Katolik dipanggil menjadi pengikut Yesus tidak hanya dalam hidup menggereja dan berkomunitas bersama anggota gereja, tetapi juga dipanggil untuk mewartakan kasih Kristus di tengah kehidupan orang banyak, menjadi terang dan penyalur rahmat Kristus dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Baca dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26. Sebab rahmat keselamatan dari Allah bukan hanya untuk para pengikutnya, tetapi untuk semua orang, semua umat manusia tanpa kecuali. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas benih iman yang Engkau tanamkan dalam hati kami. Semoga kami semakin berani mewartakan keselamatan di tengah-tengah orang banyak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga damai Kristus selalu beserta kita. Salam sehat selalu. Dia More Channel.